sudah bergabung ya dalam webinar kita hari ini. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya untuk kita boleh saling belajar ya, saling sharing mengenai Gen AI di dalam project management. Nah, hari ini ada Pak Cornel ya, Pak Cornelius bersama dengan saya yang akan menyampaikan materi ini, di mana pembicara utamanya adalah Pak Cornel. Jadi kita akan sama-sama melihat beberapa eh, use case ya di dalam untuk menggunakan AI di dalam use case tersebut. Oke, teman-teman, saya rasa tanpa berpanjang lebar, kita akan langsung masuk ke dalam materinya dan Pak Cornel selaku pembicara utama akan memaparkan materinya. Silakan, Pak Cornel. Ya, oke. Terima kasih Pak Joni untuk pembukaannya ya. Nah, terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah hadir di webinar kami ya, yang ke-18 ini. Jadi kami sering ngadain webinar, topiknya seputar AI, perkembangan AI, kemudian project management juga, dan gabungan keduanya itu. Nah, kali ini topiknya itu yang saya angkat gabungan dari keduanya. Nah, memang ini relatif baru ya. Jadi karena AI baru booming itu sekitar startnya 2 tahun lalu ya, 2023, terutama Gen AI ya. Terus yang lain, bidang-bidang yang lain itu ngikutin gitu. Nah, ngikutin, catch up, berusaha mengejar gitu. Nah, termasuk di project management. Tahun 2024, kalau kita tahu PMI, Project Management Institute, itu langsung mengeluarkan serangkaian e-course. Jadi e-learning gitu ya, paket-paket e-learning yang gratis untuk member ya. Itu untuk PM-PM di seluruh dunia yang menjadi anggotanya gitu. Nah, dia langsung keluarin dan sampai sekarang masih keluarin terus gitu. Jadi supaya PM-PM seluruh dunia itu mengikuti perkembangan teknologi AI ini gitu. Nah, untuk oke, sebentar. Link absen masih butuh akses. Belum bisa diakses kah, Mas Zainuddin? Saya coba ya. Kayaknya sih sudah bisa ya. Mm. Ya, nanti ada Google Form gitu untuk link absennya ya. Nanti silakan diisi aja nama, email, dan apa nomor HP itu. Oke, ya nanti kalau ada kesulitan silakan di ini. Oke, nah kita kembali lagi ya ke apa namanya tadi. Saya coba ini slide-nya dulu ya. Ya, Gen AI pemakaiannya di manajemen proyek itu memang sudah justru di endorse gitu oleh Project Management Institute ya. Jadi oleh lembaga asosiasi manajemen proyek dunia itu malah di endorse. Kita PM-PM tuh disuruh ayo pakai 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 gitu. Karena apa? Mereka melihat ini bisa akan mampu meningkatkan produktivitas gitu. Jadi kecepatan kerja seorang PM itu akan makin cepat gitu. Nah, karena makin cepat, makin efisien, artinya dalam waktu yang sama, dalam time frame yang sama, seorang PM itu akan mampu menyelesaikan tugas atau memberikan hasil yang lebih banyak. Nah, ini artinya apa? Produktivitasnya naik gitu. Nah, eh, cuman kita mesti lihat juga gitu. Dalam kasus-kasus apa sih Gen AI ini dipakai gitu. Nah, di PMI sendiri itu sekarang ada sertifikasi project manager untuk AI gitu ya. Jadi untuk memanage proyek-proyek AI itu sekarang ada jalur sertifikasinya sendiri.
Nah, ini saya barusan dapat juga itu CPM CPM AI, nah, CPM AI itu. Nah, ini benar-benar apa ya? Saya sih ngelihatnya sertifikasi paling sulit kedua ini setelah PMP gitu karena materinya tuh banyak banget dan fokus cukup dalam gitu ya ke AI gitu. AI machine learning meskipun nggak sampai ke faktor teknikalnya, tapi itu sampai ke hal-hal yang konseptual itu masuk dalam sekali gitu. Nah, jadi cukup lumayan 2 jam 100 soal. Itu sertifikasinya. Sekarang ada jalurnya sendiri gitu kan, CPMAI. Nah, use case berdasarkan konsep dari CPM AI yang sering dipakai ya untuk Gen AI ini itu adalah work augmentation. Work augmentation itu artinya manusia berdampingan dengan AI dalam bekerja, menggunakan AI dalam bekerja gitu. Nah, tadi tujuannya ya untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satunya meningkatkan produktivitas gitu. Nah, poin-poin apa namanya dalam work augmentation ini kalau di breakdown bisa ada banyak gitu ya. Tapi untuk karena waktu saya angkat di sini saya batasi 3 nih. Nah, 3 ini yang sering banget dipakai di dalam manajemen proyek dan saya udah pakai ini sejak 2023 ya. Pertama dokumen creation, jadi pembuatan dokumen gitu. Kita bisa generate. Jadi nggak ada lagi nih apa namanya eh, PM gitu ya. Terus, saya belum pernah nih bikin dokumen ini nggak ada lagi yang bisa berkilah seperti itu. Pakai tuh Gen AI, generate nanti digeneratein gitu. Karena apa? Gen AI itu kayak ChatGPT gitu ya. Eh, dia ada yang namanya foundation model. Foundation model itu adalah model large language model, satu model AI yang ditraining dengan data yang maha besar gitu ya, maha banyak lah, mungkin petabit gitu ya dalam skala petabit mungkin. Nah, artinya apa? Hampir semua pengetahuan yang ada em, mungkin di dunia ini ya itu dimasukkan ke situ gitu. Nah, foundation model ini kita bisa langsung pakai untuk apa? Menyelesaikan use case di bidang kita. Misal kita di bidang asuransi, di bidang marketing, di bidang project management itu bisa langsung pakai gitu. Dan keluar apa yang kita ingin korek gitu ya, ingin informasi yang kita ingin gali akan keluar gitu. Karena dia menyimpan pengetahuan dalam skala besar. Nah, document creation itu banyak dipakai. Kemudian templates filling, mungkin kita seringkali, ini sudah ada template-nya gitu. Nah, tapi kadang-kadang kebingungan nih. Ini cara ngisinya gimana ya gitu. Nah, udah upload aja. Apalagi semenjak semenjak GPT dan yang lainnya ya itu menyediakan fitur membuka fitur upload dokumennya gitu. Saya ingat dulu cuman cuman yang berbayar gitu ya, yang bisa upload dokumen tuh ChatGPT tahun-tahun 2024 tuh. Tapi setelah DeepSeek muncul dia bukain tuh karena dia berusaha untuk ningkatin competitiveness dia juga kan. Udah bukain berapa fitur tuh. Akhirnya generate image juga dibuka gitu. Nah, ini semoga makin banyak ya fitur-fitur yang dibuka lagi oleh oleh apa vendor-vendor Gen AI ini gitu. Nah, template filling ini juga penting. Jadi ketika kita punya template kita bingung pengisiannya gimana, kita upload aja, masukin Gen AI, minta dia isi gitu. Nah, nanti diisikan. Nah, nanti kita lihat apa contohnya ya. Kemudian konsultatif collaboration. Ini keterlibatan, jadi kerjasama ya, kolaborasi antara human dengan AI di dalam proses manajemen proyek.
Nah, jadi nggak cuma Binus aja nih yang nerapin high call ya. Binus kemarin baru kasih pelatihan high call nih ke dosen-dosen. Human AI Collaboration Approach itu. Saya lihat, wah ini bagus juga. Nah, tapi ternyata di project management itu sudah diiniin juga, diterapkan juga, meskipun nggak pakai istilah high call gitu ya. Tapi udah di endorse untuk menempatkan AI di dalam proses project management. Nah, untuk apa ya? Salah satunya adalah untuk ini konsultatif collaboration. Kita bisa bisa masukkan gitu. Kita proyek itu kan banyak banyak sekali kasus gitu. Kita akan ketemu kasus, isu, eh, apa negosiasi. Kasusnya bisa macam-macam juga. Ada orang yang sulit misalnya, ya kan. Terus ada kasus dispute terhadap kontrak, ada kasus delay, ada customer yang minta-minta terus, minta requirement terus, nggak berhenti-berhenti, dan sebagainya. Itu drama-drama di proyek itu banyak sekali. Nah, seorang project manager bisa menempatkan AI sebagai virtual asistennya gitu ya. Nah, untuk apa? Mendapatkan second opinion nih, gitu. Ini kalau kasusnya gini, gimana nih kira-kira? Nah, dulu kita nggak punya temen, paling punyanya ya teman sesama tim gitu ya, atau mungkin senior kita konsultasinya ke sesama manusia gitu. Nah, kadang-kadang waktu mereka kan terbatas gitu, dan nggak semua suka dicurhatin gitu kan ya. Nah, sekarang itu masing-masing orang punya virtual assistant yang bisa dicurhatin kapanpun, anywhere, anytime, ya, siaga, siaga selalu gitu. Nah, ini bisa sangat membantu. Kita jelaskan aja, kita deskripsikan kasus proyek kita ya. Lalu kita masukkan, minta input dari AI atau minta AI-nya untuk ini alternatif gitu ya, ungkap alternatif berdasarkan skenario yang ada gitu ya, alternatif yang bisa diambil, langkah yang bisa diambil gitu, itu akan keluar gitu. Nah, kita eh, bisa selaraskan ke standar-standar tertentu, misalnya based on PMBOK 7, kita minta dia langkah-langkahnya ini harus align dengan PMBOK 7. Itu dia akan keluar gitu, akan keluarin yang terstandarisasi sesuai dengan PMBOK 7. Kita pakai standar lain, dia akan sesuaiin sendiri seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya contohnya creating or generating dokumen based on project need, karena sebagian besar pekerjaan proyek ya itu documenting gitu. Kita nggak bisa berkilah itu, nggak bisa apa mengingkari ya. Eh, Project is about administration gitu. Most of the time ya, administration and communication. Nah, komunikasi, kemudian administrasi. Oke, kita lihat di sini. Nah, terus misalnya satu kali eh simple dulu. Misalnya case-nya seorang project koordinator, dia mau bikin mom, bingung. Saya catat momnya gimana? Nah, dia bisa minta ChatGPT ini eh, untuk create gitu. Nah, kita bisa kasih role ya as a, project management expert misalnya. Mungkin saya besarin ya. Nah, minta dia create template of project minutes of meeting gitu ya. In detail misalnya. Nah, kita Nah, saya sih lebih suka multiple prompt gitu ya. Jadi nggak nggak ngetik panjang-panjang. Pokoknya keluarin dulu outputnya gitu, jebret outputnya gimana, baru kita prompting lagi untuk refine, 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 refine gitu. Nah, tapi ada juga aliran yang memuja one shot prompt. Saya sih bukan fans dari one shot prompt ya. Gitu. Nah, nih kita lihat. Nah, ini project minutes of meeting.
Mom template. Nah, ini dia keluarin. Nah, nah, general information, kemudian attendance, siapa yang apa hadirinnya, agendanya apa, meeting notes, dan discussion, decision made. Oke, action item follow up. Nah, risk issue raised. Oke, ya, cukup lengkap nih. Next meeting kapan? Tuh langsung dikasih di sini juga. Additional notes, approval, bagian approval. Nah, ini ada dokumen version. Sangat lengkap gitu. Nah, ini daripada kita create sendiri kan. Dan ini kayaknya bisa di-download ya. Coba kita create Word, MS Word ya. Version of the document. Dan ini cukup lengkap loh. Ya, saya aja mom di proyek saya nggak selengkap ini nih. Ini ada next meeting ini nggak ada, approval ada. Nah, versioning ini nggak ada juga gitu. Jadi cukup lumayan nih. Jadi sangat sangat kalau dibilang sangat membantu, yes, sangat membantu banget gitu. Oke, semoga bisa ya. Dia generate Python code-nya. Nah, terus dia generate template. Kita coba lihat nih, starting download. Oke, kita lihat template-nya kayak apa. Oke, wow. Ini di luar ekspektasi saya terus. Ini udah bagus banget ini, gitu. Nah, nanti teman-teman bisa coba untuk generate dokumen yang lain gitu ya. Stakeholder register atau di project management tuh banyak banget dokumen ya, kontrak itu. Kontrak, terus proposal, bingung bikin proposal, isinya apa ya. Nah, mungkin Anda baru baru join nih, baru pindah masuk departemen pre-sales gitu kan, biasanya bikin-bikin proposal untuk tender. Wah, gimana nih pertama kali nih bingung ya. Consult ChatGPT minta dia generate dong apa namanya proposal nih, proposal untuk nah jelasin aja proyeknya gitu. Proyeknya kayak gini-gini. Nanti dia generate. Ini baru generate template ya. Kita bisa generate dengan isi gitu. Cuman kalau kita generate isinya itu kita mesti supply apa informasi tambahan. Kalau di sini kan cuman promnya itu cuman simple ya. As project management expert, create template of project minutes of meeting in detail. Nah, dia ini kan detail banget. Tapi template kosong gitu. Kita yang ngisi sendiri. Nah, kalau misalnya kita pengen bikin dia kita minta ya dia supaya bikin proposal, dokumen proposal yang sudah ada isinya, itu kita bisa masukkan data-data tambahan. Dan itu bisa dengan cara, kalau saya sih lebih memilih prefer upload dokumen gitu ya. Misalnya Anda punya dokumen, beberapa dokumen minutes of meeting terkait project ini ya, meeting-meeting awal gitu ya. Meeting-meeting requirement, ketemuan baik itu formal maupun informal, terus mungkin ya biasanya pembahasan requirement sih. Pembahasan RFP, ada dokumen RFP juga. Nah, itu bisa diupload di sini. Kita upload, kita supply dia informasi, terus kita itu masukin prompt tadi kita prompting as an project management expert. Nah, create comprehensive proposal, project proposal ya, proposal and fill the content. Nah, isilah with uh, in with the information from uploaded documents. Nah, ini tapi dalam waktu yang bersamaan Anda harus upload.
upload apa namanya dokumen-dokumen yang diperlukan gitu. Nah, ini Anda bisa upload. Anda bisa coba sendiri nanti ya, upload dokumen-dokumen misalnya MOM, RFP, kemudian apa lagi gitu ya. Nah, nanti dia akan create proposal dan diisi sesuai dengan yang dia tangkap dari informasi dari dokumen-dokumen yang diupload tadi gitu. Proposalnya langsung jadi draftnya gitu ya. Nah, ini sangat membantu banget gitu. Karena di era sebelumnya, before Gen AI, before Gen AI itu, wah itu namanya PM, pre-sales itu untuk membuat sebuah proposal itu harus melewati masa-masa perenungan yang sangat lama gitu ya. Yang ya proses itu nggak sebentar gitu. Ini apa ya? Itu mereka berusaha create sebagus mungkin itu aja masih tektokan lama gitu ya dengan kliennya, itu proposalnya ditolak lagi, di ini lagi refine lagi, ditolak sama bosnya dan seterusnya gitu. Nah, ini sekarang langsung seret gitu. Oke. Dan akan banyak kejutan deh kalau teman-teman pakai gitu ya. Gitu. Nah, oke, ini use case-nya create dokumen ya. Create dokumen. Kita bisa create dokumen apapun, any dokumen. Nah, kecuali ini ya, mungkin yang pakai gambar-gambar ya. Any textual dokumen dia bisa. Gitu. Tapi yang ada gambarnya, misal laporan project lengkap dengan gambarnya ya nggak bisa gitu. Gitu. Tapi kalau Anda punya datanya dalam Excel, nah, dia bisa create grafiknya. Dia bisa bantu teman-teman upload Excel-nya, minta dia create grafik dari Excel data di dalam Excel tersebut. Dia create. Gitu. Nah, gambarnya itu Anda bisa tinggal copy paste ke laporan project. Misalnya, create, upload dulu Excel-nya gitu ya. Excel tracking proyek gitu ya, monitoring and tracking proyek kita upload, kemudian please generate S-curve from the data in the Excel. Dia akan create S-curve-nya gitu. Nah, terus kita tinggal tempel itu ke laporan proyek, dokumen laporan proyek yang juga di-generate oleh dia gitu. Nah, jadi bayangkan ininya helpful banget nih kawan kita. Nah, use case kedua itu template filling. Template filling ini ngisi template. Nah, kebanyakan apa di dunia manajemen proyek, template itu bertebaran gitu ya di mana dunia maya, di internet gitu ya. Kita kalau saya sih istilahnya memulung, pemulung digital. Anda bisa memulung di situs manapun banyak banget itu template. Nah, kayak contohnya ini ya. Ini banyak sekali template itu. Nah, kita coba nih ambil satu, terus, nah kadang-kadang tuh kita seringkali kebingungan. Ini ngisinya gimana ya? Nah, sekarang nggak usah pusing-pusing lagi. Kita tinggal upload template-nya. Tadi di download ya. Download risk management. Nah, ini risk management template. Kita masukin aja ke GPT, kita upload. Nah, terus eh create the content atau fill ya. Fill the upload the document with misal kita ingin drafting gitu ya. Nah, berarti kita minta dia untuk isi dengan example with example content that, nah kita jelasin sedikit lah mengenai apa namanya mungkin proyek kita ya kondisinya that reflecting the condition of software project uh, already running for a month. Maaf ya.
lagi kena batuk nih. Running Foreman, terus oke, with apa ya? Mungkin facing some risk, some significant risk on the budget, scope, and resource. Nah, misal gini deh. Nah, kita enter dulu. Nah, dia isi. Oh, dia langsung create downloadable dokumennya. MS Word-nya dia langsung nih. Nah, dia generate konten, ya kan? Generate kontennya. Nah, download di updated dokumen. Oke, kita download. Terus kita lihat, kita buka. Nah, ini management plan. Oke. Oke, ini kayaknya yang template ya. Hmm, Oke, kayaknya nggak ngisi ya. Oke, sebentar. Oke, ada yang kurang sip nih. Coba kita coba lagi. Oh iya, nah ya, ya kadang-kadang beginilah gitu. Nah, tapi it's okay, kita coba lagi ya. Oke, kita coba lagi. Sekarang kita minta jangan di-create dokumennya. Nah, ini tapi create di S-text gitu ya. Please create in the web. Oke. Nah, ya memang kadang-kadang ada apa kendala teknis gitu ya. Kendala teknis, kadang dia ngambek, terutama create gambar masih sering ngambek gitu ya. Saya minta create gambar itu muter terus lama dan nggak ada gambar apapun itu. Nah, mungkin yang berbayar nggak tahu. Nah, terus kadang-kadang juga ini apa? Dia ada error ya kan, terus kayak overload gitu. Ini kalau yang gratisan ya, kuotanya nggak cukup dan sebagainya gitu. Nah, ini dia sudah generate kontennya nih. Nah, cukup lumayan. Nah, terus register dia isiin contohnya gitu ya. Jadi ini mempersingkat banget gitu ya. Waktu yang sebelumnya habis untuk kita kebingungan gitu ya. Confused time ini. eh, Time when we are confused ini jadi hilang gitu kan. Nah, itu juga juga apa kalau kita belajar konsep Kaizen ini juga juga memotong wis apa sam, sampah gitu ya. Jadi benar-benar mengefisiensikan gitu. Nah, oke. Nah, ini dia langsung isi. Nah, kita bisa copy paste ya dari sini ke draftnya. Tapi ingat selalu be critical. Jadi dalam menggunakan AI ini jangan pasrah 100%, jangan gitu. Tapi gunakan dia sebagai partner, partner berpikir kita untuk melatih critical thinking kita juga.
Jadi harusnya ya dengan menggunakan AI kita itu juga tambah pinter. Tingkat kepandaian manusia, level kepandaian manusia itu ketika memakai AI seharusnya juga ikut naik gitu. Nah, itu hanya terjadi kalau kita kritis dalam memakai AI gitu. Nah, kritisnya gimana? Kita bisa aja apa setelah dia create ini ya apa namanya draftnya ini kita lontarkan pertanyaan gitu. Kita gempur dia dengan pertanyaan. Ibaratnya kita dosen penguji lah gitu. Wah, lontarkan aja pertanyaan gitu. Misalnya, misalnya saya bertanya nih, dari mana kamu kayak dosen penguji? Ini dasar dari pemakaian risk metric ini apa gitu. Misalnya, what is the basis of that you are used on creating the risk matrix. Nah, jadi nggak cuman selesai di dalam drafting gitu ya, dia kasih draft terus, oh selesai copy paste gitu. Nah, kita nggak belajar nih. Tapi begitu kita tanya-tanya lebih lanjut, kita gempur dia dengan pertanyaan. Nah, ada banyak konten yang bisa memperkaya kita gitu. Ini proses learning juga gitu. Kita serap pengetahuannya dia. Nah, ini yang banyak terlupakan. Oke, nah ini dia ungkapkan, oh, ini dari ISO 31000 ya, ini tentang risk management. Nah, dia jelasin detail nih. Nah, oke, terus dia dia malah tawarkan juga nih pertanyaan-pertanyaan lanjutan gitu ya. Nah, terus kita bisa tanya lebih lanjut ya dengan kita gempur dengan beberapa pertanyaan gitu ya. Nah, itu konten filling ya, mengisi atau template filling lah istilahnya. Nah, mengisi satu template dokumen dengan konten. Nah, oke, nah sampai di sini draftnya itu sudah jadi. Nah, kita tinggal apa masukin ke dokumen template-nya tadi ya. Di sub-subnya ini kita tinggal copy paste gitu ya. Ini, nah terus kita sesuaikan dengan konteks project kita. Tetap harus ada editing, tetap itu. Nah, oke. Nah, apalagi sekarang paper, paper, paper apa yang kita tulis tuh baik mahasiswa maupun dosen itu sekarang kalau dimasukin ke jurnal, ini info aja ya bagi yang masih kuliah. Itu jurnal-jurnal sekarang kan pakai Turnitin ya. Itu mulai pengecekan AI itu. Nah, pengecekan AI di depan itu banyak yang ketolak gitu. Saya masukin jurnal mahasiswa, apa paper mahasiswa ke jurnal, jebret dibalikin gua 71%. Wah, gitu. Nah, makanya apa namanya? Sekarang juga juga mandatory nih pengecekan AI sebelum upload apa soft cover gitu ya. Nah, itu kalau bisa supaya apa nggak repot lagi gitu. Kalau 71% ya editingnya berat nanti. Oke, nah berikutnya eh use case berikutnya ya itu consultation. Sebentar. Nah, kolaboratif, konsultatif collaboration. Nah, kolaborasi yang konsultatif nih human AI collaboration approach metodologi ya human atau AI in the loop. Kalau kita punya loop yang apa mengedepankan otomasi, nah itu put human in the loop gitu. Nah, kemudian define role-nya, define responsibility-nya, define why dia harus di situ gitu. Nah, kalau kita punya proses di mana human yang bermain proses manual gitu, nah kita kita bisa put AI di dalamnya dan kita sama kita define roles, responsibility dan kenapa dia harus ada di situ gitu. Nah,
Itu hakikatnya human AI collaboration di masa sekarang ini. Ya, ini nggak bisa dihindari. Semuanya udah berlomba-lomba ke sana. gitu. Kita mau nolak yang susah, kita jadi ketinggalan. Nah, kemudian consult any project case to get AI opinion. Nah, jadi kita bisa konsultasi any case gitu. Kita punya kasus apa bisa. Nah, ini apa nanti ujungnya encourage more accurate project decision making. Nah, karena untuk ngambil keputusan kita butuh data atau informasi ya. Supaya apa? Eh, kita jadi lebih akurat gitu. Kayak dokter. Dokter, kita datang ke dokter, dokter pasti nanya-nanya gitu. Nah, jadi dokter bukan dukun. Dukun kadang-kadang belum ngomong sudah bisa tahu nih gitu apa gejala-gejalanya. Tapi kalau dokter dia harus diagnosa. Nah, diagnosa itu dengan apa? Bertanya. Nah, bertanya ke pasien, gejalanya gimana? Itu "Oh, perutnya sakit, Dok. Ini kepalanya pusing, batuk-batuk kering." Nah, dari gejala-gejala itu plus berdasarkan pengetahuan yang tersimpan, historical knowledge yang tersimpan di dalam memori si dokter. Nah, dokter melakukan problem ini dulu, problem identification gitu. Oh, ini kayaknya Bapak kena COVID nih, gitu. Nah, kemudian dia keluarin apa tuh? Stetoskop. Nah, dia pastikan gitu. Dia cek denyut jantungnya gimana. Wow, ini agak kacau. Terus perutnya, terus mana lagi gitu ya. Dia pastikan beberapa tempat, dia cek, dia lihat lidah biasanya ini radang atau enggak, telinga radang atau enggak, cek suhu, cek tekanan darah, itu semuanya untuk memastikan gitu, konfirmasi. Nah, begitu data-datanya masuk, diagnosa lengkap. Nah, baru dari data dan informasi yang ada tadi, dia ambil keputusan. Oh, ini 99% lah. Ini saya yakin ini Bapak kena COVID ini. Nah, dari situ dia decide. Dia putuskan sesuatu apa, obat, resep, kasih kasih Anda resep. Itu dia tulis. Dokternya tulis ini. Nah, lalu dikasih. Nah, kita pulanglah kita dengan membawa obat gitu ya, hasil keputusan si dokter gitu. Nah, penggunaan AI ya bisa semacam itu gitu, tapi untuk membantu gitu ya. Kali ini untuk membantu. Jadi membantu apa? Membantu menambah atau memperkaya informasi yang bisa kita pakai sebagai landasan pengambilan keputusan gitu, makin memperkaya. Nah, karena kita juga terbatas ya. Kadang-kadang nggak kepikiran ini, nggak kepikiran itu. Nah, dengan bantuan AI dia bisa buka semua kemungkinan gitu ya. Hampir semua lah mungkin ya. Nah, kemungkinan-kemungkinan yang kita nggak terpikir itu bisa di blow up sama dia, dibuka gitu. Nah, oke. Contohnya misalnya, oke, kita masuk sini, terus, nah, kita curhat ke AI-nya. My project, oh sorry ini. My project has running for 3 months, misalnya the user, nah usernya gimana? Usernya very aggressive misalnya in asking more requirements. Nah, that is that are not in scope. Nah, ini masalah klasik scope creep. Nah, oke, itu pertama. The budget. Nah, the current budget. Current budget already. Nah, is already over budget. Terus, oke, banyak CR. Lalu, apalagi nih masalahnya? eh, the semangatnya tim, misalnya apa istilahnya? The spirit of
our team is low misalnya. Nah, because of burnouts, following up clients' requests. We use agile methodology misalnya. As an a project management expert, ini kayak kayak soal PMP ya. Ujian PMP ini soalnya kayak gini nih. As a project management expert, what should we do? Ini beneran soal PMP nih. Jadi kalau ada yang bilang PMP itu teori, kadang saya meragukan juga. Karena pas kita ujian, pertanyaan-pertanyaannya itu real gitu loh. Case real. Dan kita harus pilih. Kadang-kadang pilihnya susahnya apa? Kita harus memilih yang benar di antara yang paling benar di antara yang benar semua gitu. Nah, oke. What should we do? Nah, give nih ya, give a detail alternatives misalnya scenarios that apa ya mengedepankan atau accommodate accommodate kita meskipun lainnya rusuh gini agresif ini kita tetap mau win-win misalnya win-win solution misalnya oke kita curhat ke GPT nih dia kasih ini nah oke wah recommended strategic alternative ini yang kita butuhkan gitu gitu. Yang hanya bisa kita dapat kadang-kadang ya kalau kita curhat ke siapa? Project manager senior gitu. Gitu. Ya, oke. Oh ya, link absennya ini ya, linknya di silakan diisi. Nanti saya create sertifikat, sertifikatnya. Ya ini yang penting, yang kita inginkan ini, yang kita butuhkan. Yang kadang tuh hanya bisa kita dapat kalau kita kenal punya kenalan project management yang senior gitu. Nah, ya kasih semuanya nih alternatifnya. Nah, oke, ada beberapa. Nah, ini akan memperkaya, gitu. Memperkaya apa? Knowledge kita, knowledge base kita, jadi lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Nah, itu untuk apa? Untuk nanti kita decide. Tetap tetap kita yang decide gitu sebagai PM. Nah, human kan. Human yang decide, oke, kita ambil jalan ini deh. Ini deh. Mungkin nggak spesifik sesuai skenario yang ditawarkan gitu ya. Nggak sesuai skenario tertentu gitu ya. Tapi bisa jadi campuran gitu. Oh, ada aspek skenario 2 yang diambil, ada aspek skenario 3 dan 5. Nah, itu yang kita jalanin. It's okay gitu. Yang penting apa? Yang penting ada kolaborasi konsultatif tadi antara human dengan AI gitu. Nah, ini yang dinamakan augmented apa namanya? Intelligence tadi ya. Oke. Nah, itu saja contoh-contoh dari saya ya untuk use case penggunaannya dalam manajemen proyek. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Oke, ya, makasih ya Pak Cornel ya sudah menyampaikan dengan contoh-contoh ya langsung didemokan juga ke ChatGPT mengenai tiga use case pemanfaatan Gen AI ya, Gen AI di dalam project management ya. Kalau boleh saya rangkum teman-teman, tadi yang pertama adalah mengenai creating document ya. Jadi bagaimana AI ya bisa membantu kita untuk
membuat suatu dokumen ya di dalam project management. Karena kita tahu ya teman-teman ya, kalau project manager itu kadang-kadang disibukkan dengan berbagai macam administrative things ya, hal-hal yang terkait dengan administratif untuk membuat dokumentasi. Nah, tadi kan Pak Cornell mendemokan dengan bagaimana minta AI untuk membuat contoh template untuk MOM ya, Minutes of Meeting. Ya, nah langsung dibuat secara detail ya. Ada agendanya, ada apa eh, absensi template untuk attendance-nya gitu ya. Lalu ada poin-poin discussion-nya seperti apa. Bahkan di situ ada approval-nya untuk MOM tersebut. Nah, itu yang sangat bagus ya, bahwa AI atau ChatGPT tadi dalam hal ini bisa mengenerate dokumen yang kita butuhkan, ya. Lalu yang kedua, teman-teman, use case. Kalau boleh saya rangkum, yang kedua mengenai template template filling ya. Jadi di situ tadi didemokan ada satu dokumen yang mungkin kalau nggak salah tadi dokumennya mengenai risk management ya. Jadi dokumen ini kita upload. Lalu kita minta si ChatGPT itu kalau kita ada masalah seperti masalah dalam project management, misalkan kekurangan resource, terjadi delay, apapun ya, bagaimana tolong diisi template tersebut ya, template yang sudah kita upload ya. Nah, kemudian tadi di template-nya kan tadi ada kendala ya karena mungkin dari ChatGPT belum belum begitu bisa untuk mengisi langsung ke dokumen tersebut. Jadi tadi Pak Cornel menampilkan dalam bentuk web ya, tapi bisa diisi dengan baik. Kemudian yang ketiga teman-teman, consultative collaboration. Nah, ini adalah cara kita meminta kepada AI untuk memberikan alternatif solusi, ya, memberikan rekomendasi atas case-case di dalam project management. Ya, macam-macam kan case dalam project management kan. Misalnya tadi kebutuhan skopnya tidak habis-habis gitu ya dari klien atau customer minta tambahan scope, minta lagi requirement yang berubah dan seterusnya menyebabkan overrun projectnya, menyebabkan resource-nya atau tim project mengalami kelelahan gitu ya, mengalami patah semangat dan seterusnya gitu ya. Nah, kita bisa minta ChatGPT bagaimana win-win solutionnya seperti apa ya. Nah, itu teman-teman tiga use case yang tadi didemokan oleh Pak Cornel ya, dan di-sharingkan juga oleh Pak Cornel dan langsung didemokan di ChatGPT-nya. Kira-kira itu teman-teman rangkuman yang boleh saya sampaikan dari diskusi kita hari ini. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Silakan. Oh, silakan, Mas Jainuddin. Baik, makasih Pak Joni. Mungkin ke Pak Kornel, Pak. Bagus sekali tadi ada kolaboratif kita bisa curhat gitu ya dengan seakan-akan project manager senior itu sangat dibutuhkan sekali karena yang mencoba yang sedang mengerjakan project itu sering mengalami hal itu dan tidak tahu kemana bertanya karena kalau memang nyari profesional biasanya sangat mahal dan belum tentu kita eh, punya kolega yang mempunyai ilmu yang cukup. Bagus sekali tadi. Yang pertanyaan saya buat Pak Kornel yang tadi Pak tentang CPMAI. Ini ilmu baru, sepertinya kita bisa mengejar. Eh, Kira-kira kalau boleh ada bocorannya, biaya sertifikasinya dan career path-nya seperti apa Pak? Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Zainuddin ya. Untuk CPM AI itu kalau terakhir ya saya lihat itu harga member kalau kita jadi member PMI dulu di situs PMI ORG itu sertifikasinya harganya $490 gitu. Kalau non member kayaknya 500 sekian deh atau 600 gitu ya. Gitu. Nah, dulu dia dia dari lembaga yang sebenarnya terpisah dari PMI, tapi terus diakuisisi gitu. Diakuisisi terus di refine gitu ya, diatur lagi sertifikasinya. Pertanyaannya turun sih. Dulu 120 ya kalau nggak salah. Terus sekarang diturunin jadi 100, waktunya 2 jam gitu. Nah, ini
cuman pengalaman saya ngambil ya, itu materinya banyak banget. Jadi $490 itu include sudah include satu e-course gitu ya, satu e-learning yang lengkap video-videonya itu ada sekitar 30-an 30 bab ya, 30 bab video semua gitu. Nah, itu wajib kita tonton plus nanti ada apa kayak tes-tesnya gitu ya, tes-tes kecil. Paling banter paling banyak 10 10 10 inilah 10 item lah, 10 nomor lah gitu. Nah, di sepanjang materi itu. Nah, itu harus kita selesaikan. Setelah selesai baru kita layak untuk maju ujian gitu. Nah, yang jadi tantangan itu adalah pertama belajarnya, belajar dari video yang banyak itu. Waktunya kan cuman dibatasin ya. Jadi sekitar 90 hari. Jadi ketika kita beli voucher $490 itu ada berlakunya 3 bulan, 90 hari. Nah, ini jangan sampai kelewat. Kalau kelewat ya expire dia. Ini saya kemarin expire-nya tuh 26 Juni. Makanya begitu masuk awal Juni saya udah wah, saya percepat gitu. Learning prosesnya kan. Begitu udah selesai langsung apa jadwalkan booking jadwal ujian di UI Salemba. Hari ini tadi ujiannya. Nah, ujian lulus. Nah, setelah lulus kita certified gitu. Jadi gitu sih Mas. Heeh. Oh ya, baik. Baik, Pak. Makasih, Pak. Iya. Pertanyaan-pertanyaannya itu orang AI banget lah gitu. Itu nggak semua PM ya, yang even yang PMP itu ngambil sekali lulus loh. Banyak yang udah PMP pun ngambil ngambil tuh harus 2 kali. Jadi sekali ngambil nggak lulus. Jadi mereka ambil lagi yang kedua baru lulus gitu. Karena apa? Pengetahuan AI-nya itu dalam. Jadi meskipun nggak nyampe ke hal-hal teknis ya, itu tapi cukup dalam gitu. Nah, kebetulan karena saya ada pengalaman hands-on di machine learning, AI untuk penelitian gitu ya, konsep-konsep itu udah terbiasa gitu. Hyperparameter tuning, terus misalnya supervised, unsupervised, reinforced learning, kemudian algoritma-algoritma K-means clustering, K-nearest neighbor, SVM, linear regression, neural network, dan sebagainya. Itu detail banget istilah-istilahnya gitu. Hmm. Ya, jadi Ini, Pak. begitu, Yang tadi Mas. Ya, carrying pad kalau sudah punya sertifikasi CPMAI, Pak. ya. Apanya tuh? Eh, Kira-kira kita bisa Oh, karir menggunakan pad-nya. Oh, oke. Ya, itu sih kalau apa ya di Indonesia sih masih mungkin masih jarang ya. Masih masih sedikit lah gitu. Saya mungkin masuk kloter-kloter pertama nih. Apa PMP Indonesia yang bisa dapetin sertifikat itu gitu. Termasuk orang-orang yang pertama gitu. Karena masih jarang banget gitu. Tapi itu nextnya menurut saya ya, ini opini pribadi, itu bakal penting gitu. Karena apa? Ke depan adopsi AI ini akan makin apa ya, makin besar gitu, makin meluas gitu, makin meluas dan seiring dengan kematangan teknologi AI-nya akan makin kompleks juga. Artinya apa? Itu butuh PM-PM yang tadi yang aware akan AI itu keahlian PM-nya oke, konseptual AI-nya juga dalam gitu. Oke, semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Ya, Mas Jainuddin ya. Tertarik ya Mas Jainuddin ya untuk ambil sertifikasi PM PMAI tadi ya, CPMAI tadi ya. carry, Pak.
Ya, nanti bisa saya kirimin apa exam konten Kisi-kisi, outline-nya gitu. kisi-kisinya gitu ya. Itu. Ya. Itu nggak harus PMP ya, Pak Kornel ya? Nah, itu yang saya kurang tahu sih, Pak. Bisa langsung Eh, CPNAI nggak tanpa PMP? kayak Tanpa sertifikat kayaknya sih PMP? kayaknya sih bisa langsung ya. Bisa langsung ya. Karena dulu dia terpisah gitu. Hmm. Hmm. Mm-mm. Hmm. Oke. Silakan teman-teman yang lain kalau misalkan ada yang mau ditanyakan terkait dengan topik kita hari ini, bagaimana memanfaatkan AI di dalam project management gitu ya, di dalam webinar hari ini. Atau ada pengalaman mungkin dari teman-teman yang pernah menggunakan AI dalam konteks apapun gitu ya. Kalau misalkan juga ada mau diskusi atau ada mau di-sharingkan juga silakan ya. Ya, atau kalau saya boleh sharing juga ya. Kalau tadi kan eh, Pak Kornel menjelaskan tentang creating template ya, creating dokumen ya. Nah, kalau saya lebih banyak meminta ChatGPT untuk merangkum hasil diskusi ya. Nah, itu sangat bagus ya. Bahkan kadang-kadang kita membuat satu apa namanya notulen meeting itu kan nggak mudah ya. Hasil meeting itu kan biasa kita kan catat di saya biasa suka ketik di notepad gitu ya. Hanya kayak garis besarnya aja. Nah, apa nggak lengkap lah begitu ya, tapi poin-poinnya aja gitu ya. Tapi kemudian saya minta ChatGPT ya, tolong di apa disempurnakan ya gitulah ya, disempurnakan poin-poin diskusi dari meeting hari ini, tolong dirangkum dan dibuat dalam bentuk format notulen yang resmi. Nah, gitu ya. Nah, jadi apa yang saya ketik itu poin-poinnya sama catatan-catatan kecil gitulah, sepotong-sepotong gitu ya. Tapi sama si ChatGPT bisa dirangkum dalam bentuk satu dokumen notulen meeting yang formal dan kalimatnya sudah dipoles dengan bagus sama dia. Nah, itu pengalaman saya, teman-teman. Jadi, ChatGPT bukan hanya tadi membuatkan contoh template dokumen yang sangat komprehensif, sangat detail gitu ya, dari contoh tadi yang didemokan oleh Pak Kornel. Tapi ketika kita ada hasil diskusi pun, dia bisa merangkum hasil diskusi itu dan membuat draft notulennya, gitu ya, draft notulen. Tinggal kita nanti ada mau tambahan apa lagi nggak di dalam draft dokumen yang sudah draft notulen ya, notulen meeting yang sudah dibuat oleh si AI tersebut. Ya, bisa dikatakan saya dalam seminggu mungkin bisa 2 3 kali kali merangkum meminta ChatGPT untuk merangkum hasil meeting gitu ya kalau lagi meeting. Itu sih kalau boleh tambahan apa yang tadi sudah didemukan oleh Pak Kornel. Ya, itu itu sangat berguna juga itu, Pak. Iya, Karena iya, ya bikin bikin apa eh, catatan meeting, summary itu kan makan iya, waktu kan ya. Apalagi betul. kalau meetingnya lama terus lewat video pula. Wah, itu Iya. biasanya ini itu. Cuman sekarang kan makin ini ya apa Zoom juga ngeluarin Zoom MS Teams itu kan bisa keluarin apa kayak notulensi gitu ya. Dia Iya, bisa mencatat transkripnya. Nah, iya betul. ya itu dari transkrip tuh kita bisa lempar juga ke ChatGPT itu. Nanti bisa langsung tadi muncul kayak Bapak ini Iya. notulennya gitu kan. Mm-mm. Hmm. Oke, teman-teman. Oke, ini dari Dik ya. Dik ini siapa nih? Saya nggak tahu. Boy atau girl nih, cewek atau cowok nih. Ya, dia bertanya, kenapa di chat GPT ketika minta saran terkait dengan case project, responnya berbeda-beda dan bagus-bagus semua sarannya. Tapi bagaimana cara memilih saran terbaik? Apakah harus berulang-ulang ditanya di prompt atau bagaimana? Silakan Pak Kornel. Ya, kalau sebenarnya saran yang terbaik itu mungkin kita harus tambahkan prom untuk ngukur eh, cost dan benefitnya gitu ya. Nah, kita bisa mungkin saya ini demoin ya. Eh, dari yang tadi itu
Kita bisa tambahkan prompt misalnya ya. Karena apa namanya? Kita mendefinisikan yang terbaik dari ini tadi kan ada 5 saran, 5 saran ya. Nah, yang terbaik mana itu kan harus ada dasarnya. Nah, dasarnya apa? Nah, kita minta dia eh, give cost benefit with analysis on on each on all scenarios and create a comparison table gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu ukurannya dulu, harus ada ukuran lah untuk menentukan yang terbaik. Kita bilang ini paling baik gitu. Eh, Dikejar lagi nanti landasannya apa? Tentuin itu terbaik. Nah, harus ada landasannya. Nah, salah satu apa metode yang bisa kita pakai yang cukup simpel ya cost benefit analysis. Nah, gimana kita coba nih? Coba. Nah, saya minta dia untuk create dalam bentuk table gitu ya. Nah, lakukan cost benefit analysis terhadap keputusan-keputusan tadi. Gitu. Nah, tapi ini ya, Mas atau Mbak ya, tetap human yang decide gitu. Nah, jadi oke, dia tunjukkan yang terbaik ini gitu misalnya. Tapi tetap human yang decide, kita yang decide. Nah, bisa aja yang menurut dia nomor satu paling cost-nya paling rendah misalnya. Tapi di dunia nyata ini nggak fit nih. Kalau kita sarankan kliennya pasti marah-marah nih, gitu. Nah, ini bisa jadi itu di refine lagi, kita ubah misalnya beberapa item di dalamnya kita sesuaikan seperti itu. Nah, Oh, ini berarti. kita hasilkan eh, tabel cost benefitnya ya. Nah, ini akan sangat membantu kita kalau kita tadi pengen tahu kira-kira mana yang terbaik. Nah, ini udah akan sangat membantu gitu. Daripada yang bentuk tekstual kayak gini. Ini susah banget kan. Mana ya yang terbaik, bingung kita. Nah, kita minta bikinin dalam bentuk tabel gini gitu. Tapi tetap in the end human yang decide gitu. Oke. Siap. Semoga Thank you tuh. membantu, cukup membantu. Ya. Mhm. Jadi ya benar ya bahwa prompt yang kita berikan itu bisa kita tambahkan lagi, kita pertanyakan kembali gitu ya tadi ya dengan cara udah kasih beberapa alternatif solusi, lalu kita minta ChatGPT untuk memberikan tadi ya cost benefit analysis mana ya, comparison gitu ya perbandingan dari sisi cost dan benefitnya misalnya gitu ya. Jadi dari masing-masing solusi dia akan kasih contohnya di situ ya. Jadi kita dari situ kemudian dari sisi human-nya atau people-nya yang kemudian menimbang-nimbang gitu ya. Kira-kira alternatif atau solusi mana yang lebih pas gitu ya. Memang memang kalau kita tanya ke ChatGPT pasti rata-rata akan berbeda ya, apalagi kalau dengan prompting yang berbeda dan juga dengan jenis ChatGPT dengan AI, Gen AI yang berbeda ya. Saya pernah coba apa yang saya tanyakan ke ChatGPT, lalu saya tanyakan juga ke Copilot. Copilot kan dari ini ya, dari Microsoft. Nah, itu memang mereka akan menyajikan berbeda ya. Mereka punya masing-masing punya karena masing-masing punya database yang berbeda ya. Kalau bayangan saya kan di belakangnya mereka kan pasti ada engine sama ada data yang begitu besar gitu ya yang mereka akan tarik gitu ya. Mereka akan algoritmanya akan mengolah data misalkan ada 1 juta data. Sementara mungkin Copilot juga mengolah 1 juta data tapi dengan sumber data yang berbeda gitu ya. Nah, itu yang kadang-kadang akan menghasilkan jawaban yang berbeda. Tapi memang benar bahwa dengan jawaban itu semakin memperkaya kita untuk mendapatkan beragam perspektif ya yang mereka sajikan. Nah, dari yang beragam perspektif itu kita
cermati lagi, kita kritisi lagi gitu ya. Kita prompting lagi ke mereka, ke ChatGPT-nya atau ke AI tersebut untuk dia memberikan lagi apa solusi yang semakin mengerucut gitu ya, yang semakin dalam, semakin kita butuhkan lah. Mungkin dari sini bisa kita lanjutkan lagi pertanyaan misalnya, misalnya eh, agile gitu, ya, misalnya mode agile kontrak gitu ya. Nah kita kita perdalam lagi, misalkan dengan agile kontrak ini apakah akan membuat apa metode project-projectnya akan lebih cepat misalnya, ya kan, daripada kita pakai project manajemen yang lain misalnya, metodologi yang lain gitu. Nah, bahkan di sini kan ada rating-ratingnya tuh, ya. Kasih rekomendasinya bintang 5 atau bintang 4, gitu ya, teman-teman. Oke, ada pertanyaan lagi, teman-teman? Oke, kalau nggak ada, saya rasa kita cukup ya, Pak Kornel ya, secara schedule ya. Sebenarnya kan kita Iya, juga iya Pak. sudah cukup dari waktu yang ditentukan ya sudah melebihi sekitar 14 menit lah ya, teman-teman ya. Hmm. Jadi mungkin sebagai penutup gitu ya, Eh, pertama-tama thank you ya. Terima kasih ya buat Pak Kornel yang sudah berbagi ilmu ya, memberikan sharing untuk pertemuan kita hari ini. Dan sebagai penutup mungkin saya cuma mau sampaikan bahwa apapun yang dihasilkan oleh ChatGPT selalu butuh people ya, butuh human untuk memverifikasi gitu ya, memverifikasi, mengambil keputusan, mencari yang terbaik yang mana, memilih yang terbaik dari yang sudah disarankan atau dipaparkan oleh si ChatGPT. Ya, karena bagaimanapun juga ChatGPT hanya memberikan apa pandangan-pandangan ya dan alternatif-alternatif yang kita minta, prompting-prompting yang kita minta, dan kita yang akan memilih ya, manusia yang akan memilih. Karena itu teman-teman perlu menurut saya ya perlu memperdalam skill critical thinking ya, mengkritisi. Karena semakin kita mengkritisi, semakin kita bertanya ya, ChatGPT menjawab, kita bertanya lagi, dia menjawab lagi, kita bertanya lagi ya. Jadi kita semakin memperdalam, semakin rasa ingin tahu semakin dalam, itu akan membuat hasil yang disampaikan oleh ChatGPT itu akan semakin bagus ya. Jadi kemampuan untuk uh, critical thinking itu yang penting ya. Karena kadang-kadang kita mau melakukan prompting pun kita bingung, saya mau prompting apa lagi gitu ya. Nah, itu yang menurut saya sangat sangat dibutuhkan ya. Karena AI itu punya semuanya lah istilahnya. Di belakang dia tuh punya begitu 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 banyak data yang maha dahsyat gitu ya. Data-data yang mereka punya gitu ya. Tinggal bagaimana kita melakukan prompting, memberikan prompting pada mereka. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat untuk sesi hari ini. Terima kasih dan selamat malam semuanya.